Pemirsa 104,6 FM, kembali bersama saya Shanti Putri dalam sajian obrolan pagi untuk edisi hari ini, Selasa 12 Januari 2021. Seperti biasa, pada obrolan pagi, kami akan menyajikan obrolan yang menarik untuk menemani pagi hari pemirsa. Dan kali ini, topik yang akan kita angkat adalah hari gini JKN KIS enggak aktif. Waduh, udah mengarah gitu kan ya. Dan untuk topik kita kali ini juga mungkin bagi pemirsa sudah tahu bahwa JKN KIS merupakan perluasan dari program Jaminan Kesehatan Nasional yang diluncurkan pemerintah pada 1 Januari 2014. Para penerima KIS juga berasal dari kalangan miskin dan tidak mampu. Program JKN KIS ini bersumber dari kontribusi iuran dari seluruh pesertanya, baik yang sehat maupun tidak sehat. Sehingga dibutuhkan gotong royong bersama. Tapi faktanya, masih saja ada peserta JKN KIS yang kartunya tidak aktif. Dan biasanya akan mengaktifkan pada saat membutuhkan saja. Hari gini kartu JKN KIS enggak aktif. Apa dong kata tetangga? Wah, ini sudah menjadi pertanyaan gitu kan ya. Dan kali ini juga Sobat Guntur, untuk membahas topik kita kali ini, sudah hadir dua narasumber, ada Ibu Eli Widiani, selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Santi dan seluruh Sobat Guntur yang berbahagia. Iya, selamat pagi juga ya Ibu ya. Gimana kabarnya Ibu? Baik. Baik, Sehat selalu ya. Oke, selain Ibu Eli Widiani, kali ini juga sudah hadir Ibu Sondang E. Victoria selaku Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta. Selamat pagi Ibu Sondang. Selamat pagi. Iya, gimana kabarnya Ibu? Baik. Baik, iya. Oke, dan di Studio Gumpul 38 ini juga tampaknya dua narasumber kita mengenakan pakaian adat ya. Santi berasa salah kostum di sini. Oke, tapi nggak apa-apa deh ya. Yang penting tujuan kita untuk membahas topik yang sama. Santi juga ingin mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini, nanti bisa langsung bergabung di 23455, tapi pada sesi kedua nanti. Nah, untuk di sesi pertama ini mungkin Santi ingin bertanya dulu kepada Ibu Eli Widiani selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja nih Bu ya. Sebelum lanjut lebih jauh gitu kan ya Bu, mungkin sampai sekarang bisa diberitahu dulu jumlah dari peserta JKN KIS di Buleleng itu berapa sih Bu? Baik, terima kasih Mbak Santi. Jadi kalau dilihat dari judulnya ya tadi didengar ya hari gini karena JKN masih nggak aktif, jadi provokatif banget ya. Iya, betul. Jadi ini kita ngajak masyarakat untuk aware, aktif nggak sih kartu saya gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya menyampaikan data berapa sih jumlah peserta JKN di Buleleng khususnya. Jadi dari tadi yang disampaikan sebagai pembuka, memang kartu JKN, bukan kartu JKN ya, kartu KIS ya. Kartu KIS ini perlu dicek apakah aktif apa tidak. Tapi perlu saya luruskan kembali bahwa KIS ini adalah kartu identitas yang diberikan kepada seluruh peserta JKN. Jadi sejak tahun 2014 kemarin, pemerintah membuat sebuah sistem jaminan di mana sistem jaminan tersebut yang dikelola oleh BPJS Kesehatan adalah sistem jaminan sosial khususnya di jaminan kesehatan. Gitu ya. Jadi nama programnya JKN, badan penyelenggaranya BPJS Kesehatan, kemudian kartu identitasnya ini KIS namanya, kartu yang dipakai untuk mengakses layanan, kartu Indonesia Sehat. Jadi yang KIS ini tidak semata-mata hanya orang yang tidak mampu ataupun orang miskin, karena segmen yang ada di program JKN ini mencakup seluruh penduduk. Gitu ya. Karena kewajibannya ini adalah bersifat wajib, mandatori, di mana seluruh penduduk ini wajib untuk menjadi peserta. Jadi jaminan kesehatan ini kalau nggak sedikit diberikan regulasi, di-push ada aturan bahwa wajib, mungkin masyarakat nggak sadar ya. Kadang sudah membutuhkan baru kemudian ingin daftar. Nah, ketika diberikan regulasi bahwa ini wajib loh, bahwa semua orang mesti menjadi peserta JKN. Nah, ada beberapa segmen di dalamnya. Ada segmen yang memang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Jadi belum tentu juga miskin juga ya, tapi ada yang memang diverifikasi yang dia perlu untuk dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ada juga peserta yang berada di kelompok iurannya ini dibayarkan oleh yang bersangkutan.
Jadi bukan dia penerima bantuan iuran istilahnya. Ada kelompok orang yang bekerja, contohnya PNS, swasta, TNI Polri, ini kan bekerja nih. Ada mekanisme saling sharing iuran antara yang memberi kerja dengan pekerjanya tersebut. Ikut bergotong royong dalam membayar iuran. Jadi kalau PNS 4% dan 1% misalnya. Nah, ada lagi kelompok yang dia mampu bayar. Dia ada di kelompok PBPU, istilahnya peserta bukan penerima upah. Jadi dia daftar mandiri dia. Jadi kelompoknya ada banyak. Jadi tidak semua yang KIS ini orang yang tidak mampu sebenarnya. Dia ada boleh tersebar di segmen mana tergantung kemampuan yang bersangkutan. Nah, kalau bicara hari gini nggak mampu bayar gitu ya, tidak bayar iuran. Nah, ini kita akan mengerucut ke segmen mana, karena kalau segmen yang didaftarkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah kita pastikan pasti ada itu ya, karena pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah mendaftarkan dan sudah membayarkan rutin iuran untuk orang-orang yang didaftarkan oleh Pemda. Tetapi yang masih menjadi kendala adalah segmen yang mendaftar perorangan. Ini yang perlu kita sampaikan bahwa ini masih banyak loh peserta yang kemarin mendaftar mandiri perorangan yang mendaftar kemudian tidak melanjutkan pembayarannya. Kita juga nanti mencari tahu apa sih penyebabnya. Nah, ini yang kelompok yang kami harapkan untuk lebih aware gitu. Kenapa sampai tidak aktif karena belum bayar iuran. Mungkin itu ya. Jadi mungkin ini lebih mengerucutnya itu bukan lebih ke arah JKN KIS ini tuh tidak aktif. Kenapa gitu ya, ada masyarakat yang tidak aktif gitu kan ya. Tapi mungkin bisa kembali dijelaskan Ibu untuk jumlah pesertaan ya. Jumlah peserta yang ada di Buleleng. Untuk di Buleleng sendiri dari jumlah penduduk yang ada di Buleleng sekitar 825 ribuan jiwa data kependudukan yang ada di Dukcapil. Sampai saat ini penduduk yang sudah menjadi peserta yang didaftarkan baik perorangan maupun didaftarkan pemberi kerjanya ataupun oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat ini sudah ada sekitar 92,8%. Atau kalau dilihat secara jumlah itu sudah 760.476 jiwa penduduk Buleleng ini sudah menjadi peserta JKN. Jadi saat ini masih menyisakan sekitar 65 ribuan penduduk di Buleleng yang belum menjadi peserta JKN. Nah, dari 92% ini kita lihat dari kelompok-kelompoknya dia ada kelompok di mana. Jadi sekitar 279 ribuan ini didaftarkan oleh pusat, kemudian sekitar 239 ribuan jiwa didaftarkan oleh Pemda. Jadi komitmen Pemda juga luar biasa. Kemudian ada yang didaftarkan oleh tempatnya bekerja sekitar 149 ribuan jiwa. Nah, ini ada kelompok yang mendaftar perorangan yang mandiri tadi ya, yang saat ini ada sekitar 81.310 jiwa. Kemudian ada yang pensiunan di Buleleng sekitar 10 ribuan. Nah, ini segmen-segmen yang ada di Buleleng saat ini. Itu yang kita mungkin akan lebih banyak. Kenapa nggak bayar iuran segala macam itu ada di kelompok yang mandiri. Tapi semua segmen ini juga perlu memastikan kepesertaannya aktif gitu. Artinya ini bisa dikatakan juga hampir seluruh warga Buleleng itu sudah mendaftarkan JKN ini gitu Bu? Sudah 92%. Sudah 92%. Jadi dan tadi yang menjadi permasalahan adalah yang mendaftarkan mandiri seperti itu. Nah, lalu jika boleh tahu juga Ibu, kriteria warga penerima program JKN KIS ini seperti apa Bu? Karena tadi mungkin kan sempat dibagi-bagi juga, entah yang mandiri itu seperti apa, yang akan dikirimkan oleh pemerintah itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan Ibu? Baik, jadi untuk segmen yang PBI istilahnya ya, penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pusat melalui APBN, ini diverifikasi oleh pemerintah daerah melalui dinas sosial ini, turun ke desa, dicek, kemudian benar nggak yang bersangkutan ini termasuk warga yang masuk kriteria masyarakat tidak mampu. Memang untuk yang PBI yang dari pusat ini memang kriterianya tidak mampu. Ada beberapa kriteria di sana yang diverifikasi. Itu didaftarkan, diusulkan ke pusat, kemudian didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Kemudian ada lagi yang didaftarkan oleh Pemda. Yang oleh Pemda ini diverifikasi oleh desa juga, kemudian diusulkan ke dinas sosial. Kemudian dinas sosial memverifikasi, kemudian ngecek
dan didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Ini didaftarkan sesuai dengan ketersediaan anggaran Pemda tentunya. Ya. Kemudian kalau yang pekerja tentu saja dia akan didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Jadi kalau dia didaftarkan, kemudian pemberi kerjanya lancar bayar iurannya, otomatis dia akan aktif, kan gitu ya. Kemudian yang untuk yang mandiri, nah ini siapapun yang ingin mendaftar di segmen ini, yang di luar kelompok-kelompok tadi. Kalau dia tidak bekerja oleh pemberi kerja, kemudian dia juga bukan masyarakat yang terverifikasi, kan gitu ya. Kemudian dia intinya memiliki kemampuan bayar. Nah ini memang bisa mendaftar secara perorangan ke kelompok yang mandiri ini. Jadi pastikan ketika dia daftar, kemudian dia bayar iuran, otomatis kartunya akan aktif. Oke, jadi mungkin bisa kembali gitu ya, Santi ingatkan juga bahwa seluruh peserta yang tergabung dalam JKN ini tidak hanya masyarakat menengah ke bawah, namun seluruh masyarakat itu tuh bisa bergabung di JKN KIS ini, JKN ini seperti itu Bu ya. Bahkan kalau bisa dibilang tuh diwajibkan seperti itu ya Bu ya. Oke, namun yang mungkin masuk ke dalam jajaran pemerintah yang akan bisa didaftarkan oleh pemerintah adalah masyarakat yang menengah ke bawah. Oke, yang diverifikasi. Oke, sebelum lanjut, Santi bertanya kepada Ibu Eli, mungkin Santi mau ke Ibu Sondang dulu, Ibu. Nah, tadi sempat kita juga membahas tentang keaktifan kartu JKN KIS ini, tapi mungkin bisa dijelaskan juga, Ibu, syarat untuk dapat mengaktifkan kembali kartu JKN KIS ini seperti apa, Bu? Jadi terima kasih, mungkin perlu kami sampaikan, jadi di akhir tahun lalu itu ada yang namanya program Gilang, registrasi ulang. Oh, program Gilang. Gilang. Di program Gilang ini yang banyak itu ex-askes ya, yang pensiunan, yang masih aktif pun ada yang ini. Jadi benar yang disampaikan oleh Bu Eli, kita sudah pegang kartu tapi kita wajib tahu ini saya aktif enggak. Caranya gampang, download aplikasi mobile JKN, di sana akan kelihatan. Jadi pada saat kita mendownload, itu warna karakternya merah semua, itu berarti sudah tidak aktif. Itu kita tanda tanya kenapa kita tidak aktif. Jadi kalau kita melihat atau yang saya sampaikan tadi termasuk PNS pun masuk di program Gilang, kenapa? Karena nicknya masih kosong. Itu. Jadi dengan tidak aktif itu bukan berarti haknya untuk dilayani hilang, tidak. Jadi untuk yang masuk di program Gilang tadi, kalau dia pada saat memerlukan pelayanan ternyata tidak aktif, bisa pelayanan tetap diberikan paralel dengan mengaktifkan kembali. Bagaimana mengaktifkannya? Melaporkan dengan memberikan KK. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Apa saya harus ke kantor BPJS? Ini kan sekarang sedang masa pandemi nih. Kita mengurangi kontak distancing. Jadi ada beberapa kanal yang bisa digunakan. Salah satunya adalah Pandawa. Pandawa, Ya, itu Pandawa ini adalah pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Jadi ada nomor khusus untuk mengakses itu, termasuk kan yang di PNS ini yang tidak aktif, anak 21 tahun. Jadi pegawai itu hanya melaporkan ke gaji untuk memperpanjang tunjangan, tapi dia tidak melaporkan ke BPJS. Nah, by system begitu anak usia 21 tahun, dia masih kuliah, dia belum bekerja dan belum menikah, itu masih ada haknya sepanjang dia masih menerima tunjangan di kantor. Nah, cara mengaktifkannya bagaimana? Yang melampirkan surat keterangan kuliah terbaru dan leher gaji. Artinya kita lihat, oh anak ini terima tunjangan enggak? Nah, sampai usia berapa? Sampai usia 25 tahun. 25. Dan memperpanjangnya setiap tahun. Itu, okay. Selanjutnya kalau PBPU atau Mandiri itu ya tidak aktif karena memang tidak membayar ya. Nah, bagaimana mengaktifkannya? Dengan membayar. Namun perlu kami sampaikan per 1 Januari kemarin ada denda. Kalau sudah sempat menunggak, itu kita melunasi, itu pasti ada denda pada saat kita memerlukan pelayanan rawat inap. Kalau hanya rawat jalan, tidak. Nah, besar dendanya berapa? Yang sebelum tahun 2021 ini besaran denda itu 2,5%, per 1 Januari kemarin menjadi 5%. 5% dikali biaya pelayanan di rumah sakit pada saat yang diperlukan pada saat memerlukan pelayanan itu, dikali bulan menunggak. Itu untuk yang mandiri? Iya. 12 bulan, seperti itu. Nah, kalau PBI lain lagi nih ceritanya ya. PBI, kalau sekarang kita PBI itu pusat, bantuan pusat. Nah, PBI ini kalau tidak aktif itu berarti sesuai dengan SK Kemensos. Yang menonaktifkan Kemensos melalui SK Kemensos. Nah, kalau yang di
daerah atau saat ini jadinya PBPU Pemda, itu biasanya kalau ada ganda atas usulan ini kan Dinas Sosial secara berkesinambungan melakukan validasi. Kalau ditemukan 2 kartu, pasti salah satu dilaporkan untuk dinonaktifkan. Oke, langsung dinonaktifkan jika memang melihat Iya. seperti itu gitu ya Bu ya. Iya. Oke, mungkin ada lagi syarat untuk dapat mengaktifkan kembalinya Ibu? Itu sudah dari berbagai segmen ya. Oke. Ya. Oke. Kalau badan usaha, dia nonaktif kalau HRD-nya atau perusahaannya menonaktifkan atau meresainkan. Oke, Gitu. kembali berarti Bu ya, untuk yang mandiri itu urusan masing-masing, Iya, dan benar. untuk yang PBI lalu yang ada Pemda dan pemberi kerja itu bergantung lagi kepada yang Iya. memberikan itu, mungkin Ya. seperti itu ya Bu Jadi ya. dari pengalaman selama ini, tadi Bu Eli menyampaikan kalau segmen pekerja penerima upah itu didaftarkan oleh pemberi kerja. Nah, yang sekarang didaftarkan oleh pemberi kerja itu kebanyakan dari segmen PPUBU, artinya pekerja penerima upah badan usaha. Oke. Nah, kalau yang PPUPN, itu PPUPN itu penyelenggara negara nih. Ada PNS, ada TNI, Polri. Ya perlu kita cek juga ya, apakah saya sudah terdaftar atau belum. Karena pada umumnya segmen ini mendaftar sendiri ke kantor. Memang ada beberapa kantor yang mendaftarkan secara kolektif. Jadi begitu kita menjadi calon pegawai, itu sudah haknya menjadi peserta JKN KIS. Tapi mungkin perlu koordinasi antara pekerjanya dengan kantornya ya. Antara kantor. Apakah saya didaftarkan secara kolektif atau saya mendaftarkan sendiri? Sendiri. Oke, intinya kembali ya harus mengecek juga secara Iya. pribadi. Nah, tadi juga sempat Ibu singgung sedikit tentang masalah Pandawa itu untuk pengecekannya juga. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi Bu, untuk mengecek melalui Pandawa atau aplikasi WhatsApp-nya itu seperti apa Bu? Yes. Jadi Pandawa ini ada nomor HP yang bisa dihubungi ya, tapi mohon maaf, Pandawa ini hanya dilayani di hari kerja, Senin Hari sampai kerja. hari Jumat, jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Oke. Namun ada jam istirahat antara jam 12 sampai jam 1. Seperti itu. Nah, mungkin perlu di ini nomor Pandawa Singaraja itu 081 081 246 Mhm. 565 710. Oke, ini untuk nomor Pandawa yang Pandawa yang di Singaraja dan Jembrane. Oke, Singaraja dan Jembrane. Ya. Oke, mungkin Santi ulang lagi ya bagi Mitra 104,6 FM mungkin yang terlewat untuk sesi tadi, untuk telepon tadi. Bisa dicatat juga, ini nomornya 081 246 565 710. Ini untuk nomor Pandawa yang ada di wilayah Singaraja dan juga Jembrane, Ya, seperti itu. ya. Nah, lalu jika sudah mencari nomor WhatsApp-nya ini, selanjutnya langkah selanjutnya Ya, seperti jadi apa, tadi Bu? kan kami menyampaikan waktunya dari jam 8 pagi sampai jam 3. Jadi mohon Iya. maaf kalau WhatsApp atau chatting di WA di luar jam itu atau di jam istirahat secara sistemnya kan ditutup nih, masih Oke. tertutup. Kami bukanya jam 8. Jadi kalau WA di luar jam itu pasti akan ada SMS balasan ya, tapi itu berarti belum tercatat di kami. Oke. Jadi WA lah jam 8. Jam 8 sampai Ya. jam 3, tapi Jadi Bapak Ibu sekalian cukup selamat pagi atau halo gitu, nanti otomatis akan dijawab oleh sistem kami. oke, lalu kira-kira apa ada data-data yang perlu dimasukkan Ibu untuk memperoleh sistem dari Pandawa ini sendiri? Ada, nanti di sana ada pilihan ya. Apa sih keperluan kita? Misalnya menonaktifkan keluarga sudah meninggal. Nanti akan disampaikan di sana, tolong lampirkan persyaratan 1, 2, 3 seperti itu. Oke. Nanti difoto. Oke, artinya itu persyaratannya sudah lengkap ada di WhatsApp tersebut, jadi kita tinggal mengikuti Iya. rules-nya aja, tata Iya. caranya saja seperti Iya. itu ya Bu ya. Oke, Santi kembali lagi ke Ibu Eli. Nah, tadi juga sempat disebutkan ya Bu ya tentang jumlah peserta JKN yang ada di Buleleng ini banyak sekali ya Bu ya, ada 92,8% dari wilayah yang ada di Buleleng. Nah, lalu kalau boleh tahu, berapa ada peserta yang tidak aktif kartunya Ibu? Oh, gitu. Baik, terima kasih. Jadi kalau dilihat berapa yang tidak aktif, itu pastinya ada ya. Jadi, tapi ini adalah kepesertaan yang berada di segmen masing-masing. Kalau yang Pemda atau yang APBN itu otomatis akan aktif karena kan tidak ada terkendala dalam proses pembayaran. Yang sering terjadi kendala adalah yang berada di segmen Mandiri. perorangan yang mandiri ini, yang 81 ribuan jiwa tersebut.
ini yang banyak yang non-aktif. Dari data kami, dari 81 ribuan jiwa yang tadi sudah terdaftar yang perorangan yang mandiri ini, kita punya 40.634 jiwa, jadi hampir 50% ini adalah tidak aktif. Wah, banyak sekali ya. Ini kita mau berbicara yang mandiri ya, karena ini kan ada kontribusi membayar segala macam. Ini yang sering menjadi kendala. Jadi dari 81 orang yang sudah mendaftar, yang tadi saya sampaikan itu, 40 ribunya itu nggak aktif. Wah, gitu, karena ini tunggakan. Gitu ya. Iya, betul Jadi sekali. kalau dia tidak aktif, otomatis dia akan, kalaupun akan dialihkan ke segmen yang lain ya, sekarang kan dia nggak aktif contohnya, kemudian dia ingin didaftarkan oleh Pemda misalnya. Nah, Pemda ketika akan mengambil alih, otomatis dia akan muncul tagihan gitu. Artinya yang bersangkutan harus menyelesaikan dulu apa yang menjadi kewajiban di segmen sebelumnya, baru kemudian dialihkan. Nah, ini yang sering jadi kendala, makanya ketika dicek misalnya tagihannya berapa sih menunggak, aduh kok banyak sekali ya, gitu. Ya karena 2 tahun, Iya, gitu ya. betul. Karena memang kewajiban membayar iuran ini adalah maksimal 2 tahun. Maksimal 2 tahun. Ya, jadi walaupun ada yang menunggak sejak tahun 2014, kan sejak program ini diluncurkan kan 2014. Itu udah berapa tahun itu ya, sampai 2021, sudah 7 tahun 7 ya. tahun. Berapa yang harus dia bayar? Dia hanya membayar 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir saja, artinya sebelumnya itu tidak. Sebelumnya sudah tidak di ini lagi. Kalau dibilang diputihkan ya. Artinya hanya diakui hanya 2 tahun terakhir. Tapi 2 tahun terakhir pun kalau peserta kalau sudah menunggak kan jadi banyak nih. Aduh kok banyak sekali ya, saya tidak mampu. Tapi kalau coba rutin membayar setiap bulan dengan iuran, nah ini untuk informasi ya, untuk tahun 2021 peserta yang mendaftar mandiri di kelas 1 itu ada di iuran 150.000 per orang per bulan. Kalau kelas 2 dia ada di 100.000 per bulan per orang. Kalau kelas 3 42.000 per orang per bulan. Nah, untuk 2021 ini walaupun iurannya 42.000, tetapi ada bantuan iuran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebesar 7.000 untuk dipotong dari iuran 42.000, sehingga masyarakat yang mendaftar kelas 3 hanya perlu membayar 35.000 per orang per bulan. Khusus untuk yang kelas 3. Jadi ada bantuan iuran ya di kelas 3 sebesar 7.000. Jadi hanya perlu membayar 35.000 dari 42.000 iuran yang seharusnya. Nah, ini 35.000 kalau dibagi bulan ya, berapa hari dalam 1 bulan, 30 hari itu sekitar berapa itu? Sekitar 2.000-an ya, hampir 3.000 sehari. Jadi kalau disisihkan rutin mungkin nggak akan terasa ya, tetapi kalau itu menjadi 2 tahun ya akan jadi berat ya. Banyak juga. Ya. Itu yang kami harapkan, masyarakat jangan menunggu non-aktif kemudian diaktifkan kembali, bayar karena membutuhkan layanan gitu ya. Jadi kesannya aduh kok banyak sekali ya, karena ngerapel bayarnya gitu ya. Jadi, sekalian gitu ya bayarnya, jadinya terasanya banyak gitu, padahal sebenarnya dikit-dikit gitu ya. Kalau kita rasanya kalau menyisihkan masih 3.000 sehari misalnya, ya masyarakat tidak terlalu berat ya jadinya ya, tapi ketika dia dirapel akan banyak. Apalagi tadi disampaikan ada denda loh untuk masyarakat yang menunggak, kemudian dia melunasi, kemudian dia membutuhkan rawat inap di rumah sakit. Jadi ada regulasi yang mengatur bahwa ketika peserta tersebut menunggak, kemudian melunasi melunasi untuk mengaktifkan kembali dan dipakai untuk rawat inap di rumah sakit, dalam rentang waktu 45 hari ada denda layanan di sana. 45 hari itu akan kena dia regulasi 5% dikali berapa biaya pelayanan di rumah sakit, dikali berapa bulan dia menunggak. Misalnya menunggak 3 bulan atau 12 bulan misalnya. Nah, dia dikali 12, maksimal 12 pengalinya. Mungkin itu ya yang jadi penyebabnya itu kita ngerasanya banyak. Itu jadinya itu, jadi sudah melunasi. Terus dia masuk rumah sakit operasi, di rumah sakit lagi dihitungkan ada denda, kok bayar lagi ya Bu? Iya memang ada regulasi untuk rawat inap ada denda layanan. Tetapi kalau rawat jalan tidak ada denda layanan. Atau rawat inap di puskesmas tidak ada denda layanan. Ini hanya berlaku untuk rawat inap di rumah sakit. Karena memang
JKN ini kan terus bergerak ya, kita melihat pola-pola perilaku di masyarakat. Memang banyak yang kejadian peserta membayar baru sekali, zaman dulu kan 25.500 tuh, baru sekali dipakai operasi, mungkin tidak banyak, tapi ada case seperti ini. Kemudian tidak bayar lagi, kemudian panjang waktunya, kemudian sakit lagi, operasi lagi, dia hanya melunasi. Itu padahal biaya pelayanan yang sudah diberikan kepada peserta tersebut aja itu belum tuntas ya sebenarnya ya kalau dilihat hitung-hitungan. Tapi kan kita tidak bisa lihat hitung-hitungan satu orang saja dia untung apa rugi, tapi kita lihat ini adalah gotong royong. Ada mekanisme saling sharing di sini. Tapi intinya semua orang itu mendaftar karena selain membutuhkan layanan, ada mekanisme sharing di sana. Jadi harapannya sih ketika kita ada masyarakat mendaftar, kewajiban untuk bayar iurannya juga dipastikan, kemudian jaga kesehatannya juga dipastikan, biarkan iuran kita bisa dimanfaatkan oleh orang yang benar-benar membutuhkan. Mungkin itu sih yang harapan kita. Menarik sekali perbincangan kita kali ini, Mitra 104,6 FM, dan mungkin yang jadi pertanyaan berikutnya itu adalah tentang kriteria kenapa kartu JKN KIS ini bisa tidak aktif. Tapi sebelum menjawab pertanyaan tersebut, karena kita sudah masuk ke 30 menit pertama, bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi, nanti bisa bergabung langsung di nomor 23455, tapi setelah jeda iklan berikut ini.